Silakan duduk. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang ke-8 di tahun 2023 ini. Saya bersyukur kita semua mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menyadarkan kita betapa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Segala kuasa itu ada di dalam tangannya. Segala kuasa itu milik kepunyaannya. Jadi kita harus percaya bahwa Dia yang sanggup, Dia yang mampu, Dia yang bisa melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Tolong slide-nya ditampilkan. Iya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh begitu lama. Ya. Sudah begitu lama lumpuh dalam kehidupannya. Tapi itu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk menyembuhkannya. Amin. Ada amin? Saya ingat sekali satu pembicaraan dengan seorang hamba Tuhan. Ketika dia lihat seseorang yang lagi sakit, dia bilang, sudah berapa lama ini sakitnya seperti ini? Udah lebih dari 5 tahun. Wah, sayang ya. Kalau masih baru, masih bisa dibawa ke salah satu temannya yang bisa punya terapi, cara yang bisa menyembuhkan orang yang baru kena stroke. Masih bisa cepat disembuhkan. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, agak sulit dia bilang. Tapi dalam hati saya mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa kadangkala kita membatasi kuasa Tuhan dengan kita melihat kemampuan orang lain. Halo? Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih dahsyat, amin. Kita harus percaya bahwa seberapa lama pun orang itu sakit, seberapa lama pun orang itu mengalami banyak perkara-perkara yang menyedihkan dalam kehidupannya, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap keadaan orang yang mengalami kesusahan, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh akal pikiran manusia. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu melebihi apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Ya. Kisah orang lumpuh ini luar biasa. Kita coba lihat di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Kita akan baca dengan cepat. Judul perikopnya itu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Siapa yang sudah pernah baca kisah ini? Sudah pada baca ya? Saya percaya sudah pernah baca. Kalau saudara baca Injil Yohanes, biasanya kalau orang yang baru terima Tuhan, percaya, saya akan menganjurkan dia baca Injil Yohanes. Ya. Karena banyak sekali di situ pernyataan-pernyataan Yohanes berkenaan tentang Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Supaya apa? Supaya orang yang baru mengenal Tuhan ini semakin kokoh pengenalannya akan Kristus. Ya. Saya bacakan ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tidak Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus berdiri dengan dia dalam bait Allah dan berkata kepadanya, "Kau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi begini." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Hari-hari ini kan lagi heboh ya. Ada seorang teolog, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di bangsa ini, yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus bukan satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Padahal ini orang tadinya adalah salah satu rektor dari salah satu sekolah STT yang sangat terkenal di Indonesia. Tapi hari-hari ini pengajarannya mulai lari daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Amin. Jangan sampai goyah keyakinan kita akan hal itu. Siapapun yang bicara, bahkan malaikat sekalipun yang berbicara, kita harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena iblis bisa menyaru di malaikat terang. Ya. Bahkan setan bisa juga pakai hamba-hamba Tuhan. Saudara, kalau baca kisah perjanjian lama, banyak nabi-nabi yang dipakai oleh si jahat untuk berusaha menghancurkan umat Tuhan. Ya. Jadi hati-hati. Tapi saya tidak akan berbicara ke sana. Hari ini kita berbicara khusus bagaimana kisah orang lumpuh ini mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Ya. Dan kita lihat kisah orang lumpuh yang sudah 38 tahun ini. Saudara, kira-kira orang ini mengharap nggak dia sembuh? Ngarep nggak dia sembuh? Udah 38 tahun, tapi karena sudah terlalu lama hal yang dia harapkan tidak lagi bisa dia pikir itu terjadi atas diri dia. Apa yang terjadi? Dia mulai patah arang, dia mulai putus asa, dia mulai tidak lagi berharap banyak akan apa yang dia harus harapkan. Tapi waktu Yesus menyamperin dia, waktu Yesus mendekati dia, ya, lihat apa yang dikatakan oleh Yesus.
Apa yang dia katakan? Tadi kita baca. Ini loh pertanyaannya. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang aneh nggak menurut saudara? Kalau bagi saya ini aneh dia nanya gitu. Jelas-jelas kok sudah 38 tahun tergeletak. Kalau saya jadi orang lumpuh itu, hidup di zaman sekarang, Yesus bilang, maukah kau sembuh? Kamu nanya. Perlu ditanya nggak itu? Sebenarnya pertanyaan yang aneh bagi saya. Tapi saudara, kalau kita renungkan baik-baik, kenapa Yesus nanya seperti itu? Kita pasti tahu, ya, kalau menurut pikiran kita pasti tahu jawaban orang lumpuh itu pasti jawab, pasti Tuhan, aku pasti ingin sembuh. Sudah 38 tahun aku nunggu kesembuhan ini. Seharusnya jawabannya seperti itu ya. Kalau saudara baca jawaban orang ini, saudara baru mengerti kenapa Yesus tanya itu. Kenapa dia tanya, maukah engkau sembuh? Karena jawaban yang diberikan oleh orang lumpuh ini tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak segera dia jawab, oh yes, mau Tuhan, aku mau sekali. Tidak seperti itu jawabannya. Jawaban dia bilang apa? Dia bilang apa? Balik lagi ke ayat tadi. Coba balik ke ayat firman Tuhannya. Dia bilang apa? Itu jawaban apa keluhan? Lihat jawab orang sakit itu. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. 38 tahun dia ngalamin itu. Dan itu sudah bukan hanya keluhan, itu kepahitan, saudara. Kenapa orang pahit seringkali? Hanya karena disakiti orang? Tidak. Orang pahit dalam hidup karena dia tidak pernah merasa bahagia ketika dia lihat orang lain mengalami kebahagiaan atau mengalami kesembuhan. Contoh nih. Hadi, kalau saya kasih kamu nih misalnya uang 100.000. Kamu seneng nggak? Nggak seneng. Kurang. Saya kasih kamu 100.000. Di depan kamu nih saya kasih. Adi ini 100.000. Tiba-tiba masih kamu baru pegang uang itu, seneng kamu ya? Saya kasih Alfian 500, saya kasih Eta 500, saya kasih Yobel 500 di depan kamu. Kira-kira kebahagiaan kamu masih tetap bahagia kamu? Seringkali kita kehilangan kebahagiaan yang seharusnya kita syukuri ketika kita lihat orang lain mengalami kebahagiaan yang lebih. Dan itu bisa jadi kepahitan. Dia bukan hanya kepahitan untuk lihat, kok aku cuma dikasih gini, dia bisa kepahitan sama saya, padahal saya memberi dia. Pahit ini orang. Orang ini pahit. Padahal Tuhan lakukan hal di kolam Bethesda, dia suruh malaikatnya untuk sembuhkan semua orang, betul nggak? Tapi karena dia lihat, dia orang lain yang menerima kesembuhan itu, pahit hidupnya. Dia nggak ngalamin itu. Makanya Yesus tanya, maukah kau sembuh?
Dan lihat jawaban dia. Dia ungkapkan semua perasaan kepahitannya, perasaan keluh kesahnya. Di sini saya baru ngerti kenapa Tuhan tanya, maukah kau sembuh? Saudara, makna dari pertanyaan itu sebenarnya Tuhan mau mengembalikan harapan yang ada dalam hatinya. Karena selama ini harapan yang dia harapkan ketika kolam itu bergoncang, dia nggak dapatkan. Dia selalu didahului oleh orang lain. Tapi waktu Yesus tanya itu, seharusnya orang ini berpikir, kenapa orang ini tanya aku mau sembuh? Tapi bukan itu yang dia pikirkan. Malah yang dia pikirkan kehidupannya yang sengsara, kehidupannya yang selalu didahului orang, kehidupannya yang menyedihkan. Ya. Padahal pertanyaan itu sebenarnya Tuhan mau membangkitkan kembali pengharapannya. Tuhan mau alihkan fokus dia dari kolam kepada pribadi Yesus yang bertanya. Apapun yang kita harapkan hari ini, jangan pernah fokus kita beralih daripada Yesus. Amin. Apapun, saudara yang belum dapat jodoh, saudara yang lagi usahanya lagi berusaha keras, berjuang, saudara yang sedang meniti karir, saudara yang sedang melayani dan mengalami begitu banyak tantangan, jangan teralih fokusmu daripada Yesus. Dan sebenarnya waktu Yesus tanya, maukah kau sembuh? Sebenarnya Yesus mau mengubah paradigma dia tentang kesembuhan. Kesembuhan bukan karena sesuatu, kesembuhan bukan karena benda, kesembuhan bukan karena sesuatu yang luar biasa dari tempat ataupun kolam ataupun benda ataupun tongkat Musa. Kan orang Yahudi tersebar cerita tentang tongkat Musa, cerita tentang ular tembaga yang harus dipandang, betul? Dan akhirnya benda-benda atau tempat itu dianggap clean, dianggap sesuatu yang wah, sesuatu yang akhirnya membawa orang pikirannya bukan lagi kepada Tuhan. Untung tongkat Musa nggak ketemu hari ini sama kuburannya. Kalau nggak banyak di ruangan ini mungkin mau berziarah ke sana. Ataupun orang-orang dari agama-agama lain. Karena dipercaya oleh 3 agama kan, Samawi. Musa itu, betul? Oleh orang Yahudi, oleh orang Kristen, oleh orang Muslim. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan Yesus itu adalah pertanyaan yang ingin menyentuh pikiran dan hati orang itu. Maukah kau sembuh? Dan ingin membuat fokusnya kepada pribadi dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita fokusnya tidak kepada Tuhan, kalau fokus kita teralih kepada hal-hal yang lain yang kita kejar, yang kita harapkan, tidak lagi kepada Tuhan, ujungnya apa? Ketika kita kecewa, kita tidak lagi mengharapkannya, kita tidak lagi mendoakannya, kita tidak lagi memberikan effort lebih untuk mengandalkan Tuhan. Perhatikan, orang-orang yang teralih fokusnya, ketika ada pengharapan-pengharapan dia tidak tercapai, dia mulai kendor dalam hal-hal yang seharusnya dia terus lakukan, yaitu berdoa, yaitu terus berharap, yaitu terus mengerjakan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Yang terjadi malah diam, malah nunggu, malah mundur. Hati-hati, hati-hati. Dan kita perhatikan, ya, kita perhatikan. Setelah Yesus tanya, maukah kau sembuh? Dia ngungkapin perkataan itu.
ya keluh kesahnya, kepahitannya. Yesus tahu nggak sebenarnya sama orang ini? Menurut saudara, Yesus tahu nggak sama orang ini? Dari kapan dia tahu? Hah? Dari kapan dia tahu orang lumpuh ini? Saya percaya dari kecil dia lihat orang ini. Dari sejak dia ke Yerusalem umur 12 tahun dia sudah lihat orang itu. Karena 38 tahun dia di situ. Waktu Yesus umur 12 tahun ke Yerusalem diajak papa mamanya. Iya kan? Dia pasti sudah lihat orang itu. Itu baru 18 tahun yang lalu. Mungkin setiap kali dia beribadah ke sana, dia lihat orang itu. Kenapa dia tanya, maukah kau sembuh? Karena memang sudah waktunya dia menyatakan kuasa. Dia menyatakan diri, siapa diri dia. Amin. Waktu pertama kali mamanya minta bikin, ayo mereka kekurangan anggur. Dia bilang kan belum waktunya kan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, waktu orang itu ngomong seperti itu, Tuhan hanya memberikan 3 perintah sama dia. Ada 3 perintah yang Tuhan katakan sama orang lumpuh ini supaya dia sembuh. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Coba lihat ayatnya. Apa perintahnya? Bangunlah pertama. Bangun. Ya, pertama tuh bangun. Saudara, kalau saudara hari-hari ini sudah kehilangan pengharapan, saudara mengalami banyak hal yang sulit dalam hidupmu, mengalami banyak perkara-perkara yang sudah membuat engkau menjadi patah semangat, membuat engkau seperti orang lumpuh jasmani, lumpuh rohani, lumpuh segala pemikiranmu, semuanya mandek. Saudara, bangun kembali apa yang Tuhan mau bangun dalam hidupmu. Mungkin itu bangun kehidupan doamu, kembali bangun saat teduhmu, kembali bangun hal-hal yang rohani dalam hidupmu. Bangunkan itu. Jangan izinkan diam, jangan izinkan tertidur. Kalau selama ini ketika kau patah harapan, kau nggak lagi memuji Tuhan, bangun kehidupan pujian penyembahanmu. Puji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan diam. Kalau kau diam, kata Tuhan, batu-batu akan bernyanyi untuk memuliakanku. Bangun. Senggol orang sebelahmu, bangun. Bangun kembali apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Orang tidur pastinya tidak bisa melihat pengharapan. Lihat, 38 tahun, akhirnya cuma tiduran aja di pinggir itu. Nggak ngapa-ngapain. Hati-hati saudaraku, ketika kerohanian kita tertidur, maka banyak hal yang memang seharusnya disediakan untukmu, nggak akan terjadi dalam hidupmu. Bangun kehidupan kita. Saya percaya orang yang tertidur secara rohani tidak mungkin melihat ya pengharapan dalam janji firman Tuhan. Orang yang tertidur secara rohani ya biasanya gampang baperan. Gampang sekali kena mental. Ya. Orang yang tidak membangun kehidupan pujian penyembahan dalam hidupnya, gampang sekali semangatnya patah. Ya. Ganti semua itu. Ketika kita ngalamin Tuhan, Tuhan ganti kain kabung kita dengan pujian. Amin. Tuhan ganti semangat kita yang patah, semangat kita yang pudar dengan semangat untuk memuji-muji Dia. Semangat untuk bersorak-sorai, ya. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya orang yang membangun kehidupannya di dalam Tuhan, apapun yang Tuhan sudah siapkan untuk memberkati dia, semua itu akan diberikan.
Bagaimana Tuhan mau kasih kita hal-hal yang besar kalau kita sendiri nggak siap? Kita nggak bangun, kita seperti orang tertidur. Kan Mazmur 126 katakan apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti... Nah, orang bermimpi itu orang apa? Tidur. Makanya dibilang harus apa? Yang berjalan menangis sambil menabur benih akan pulang membawa berkas-berkasnya, membawa berkat Tuhan, membawa hal-hal yang besar dari Tuhan. Jalan, bangkit, jalan. Menangis. Berbicara apa? Menabur benih. Berbicara apa? Menabur firman Tuhan. Tabur doamu. Mulai bangun lagi. Jangan seperti orang bermimpi. Mimpi aja terus. Itu yang pertama. Yang kedua, dibilang apa? Angkat tilammu. Saya percaya tilam itu kan, tilam itu seperti apa sih? Tikar ya? Tidak besar ya? Kalau orang biasanya tikar itu cukup satu orang aja ya. Itu berbicara apa? Orang kalau sudah di tempatnya aja, dia itu menjadikan tilamnya, tempatnya, zona nyamannya. Tuhan bilang angkat tilammu. Itu berbicara, tilam itu berbicara bahwa setiap hal yang membuat kita nyaman, bahkan ketakutan bisa membuat kita nyaman. Orang yang takut, ya sudahlah, sembunyi di sini aja, aman. Hati-hati. Padahal engkau sedang takut. Tuhan gak berikan kita roh ketakutan. Tuhan mau kita keluar seperti seorang pemenang. Tuhan mau kita tampil, maju. Tuhan ciptakan kita bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Tuhan tidak bermaksud untuk kita turun, tapi terus naik. Tuhan tidak menjadikan kita pecundang. Tuhan mau kita jadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Jangan izinkan ketakutan kita, keterbatasan kita, ya, masa lalu kita, kelemahan kita keluar dari situ. Bisa jadi pikiran kita itu jadi tilam kita, membatasi zona nyaman kita. Keluar. Hari-hari ini Tuhan pakai apa saja untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa memulihkan kita. Saya suka gambar itu. Ikan itu lihat ada opportunity di tempat sebelah. Dia loncat. Yang lain masih nyaman aja di situ. Siapa yang percaya hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita keluar daripada zona nyaman kita. Apapun itu. Ya, baik pekerjaan, bisnis, pelayanan, gereja ini. Kita rindu kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau Tuhan yang suruh, kita harus percaya ada perkara besar yang Tuhan akan siapkan. Itu yang kedua. Yang terakhir. Yang terakhir apa? Berjalanlah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita dirancang bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah kita sendiri. Halo? Tuhan tidak rancangkan saudara dan saya hanya untuk menyelesaikan perkara-perkara kita sendiri. Tapi untuk menyelesaikan rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Siapa yang percaya di sini bahwa ada rencana Tuhan atas hidupmu? Loh, jelas kan? Alkitab kan jelas sekali.
Tuhan itu memberikan segala hal yang Dia rencanakan dalam hidup kita, bahkan sebelum dunia dijadikan, dibilang. Untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang baik yang dirancangkannya sebelum kita lahir. Jadi kita ini hidup bukan untuk menyelesaikan perkara kita sendiri. Ada rencana Tuhan yang harus kita selesaikan. Makanya Rasul Paulus ketika dia di hari-hari terakhirnya, dia bilang sama Timotius, aku menyelesaikan pertandinganku, pertandingan imanku. Halo? Siapa yang mau pada akhirnya saudara menyelesaikan pertandingan imanmu? Jangan sia-siakan hidup hanya untuk diri sendiri. Mikirin diri sendiri, mikirin kaya sendiri, mikirin hebat sendiri, mikirin segala sesuatu hanya untuk diri sendiri. Ingat, Tuhan ciptakan kita untuk menyelesaikan rencananya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Halo? Mau dikenang seperti apa kita nanti ketika kita meninggalkan dunia ini? Kalau cerita hanya untuk diri sendiri, ya cerita kita sendiri. Tapi waktu nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, ada orang-orang yang merasa dirinya diberkati atas kehidupanmu. Orang akan mengatakan, oh ini orang hidup selalu memberkati orang lain. Bapak Ibu, hidup ini bukan hanya sekedar melewati kenyataan untuk bertahan hidup hari lepas hari. Harusnya kita berdoa, kita berharap, kita berusaha, kita berjalan untuk mengenapi panggilan Tuhan. Dan saya percaya panggilan Tuhan atas setiap kita, gerejanya, di akhir zaman adalah untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Tuhan melihat ladangnya yang luas dan Dia bilang, tuaian sudah menguning, siap untuk dituai. Sayangnya pekerjanya sedikit. Mintalah kepada Bapa pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Amin. Saudara mau menyelesaikan panggilan zaman akhir ini untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman? Saudara mau? Pakai hidup kita untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi pebawa, pewarta kabar baik. Tidak ada tugas yang lebih mulia, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat satu orang bertobat. Seisi sorga akan bersuka cita. 2 minggu yang lalu saya bagikan. Kita sering dengar, 1 jiwa bertobat, seisi sorga bersuka cita. Tapi saudara tahu nggak, Zefanya 3 katakan, Tuhan itu bersorak-sorak setiap hari ketika melihat hidupmu menjadi berkat. Ketika lihat hidupmu diperbaharui setiap hari. Dia bersorak-sorai dikatakan. Seperti seorang pahlawan, dia bersorak-sorai. Jadi Tuhan itu bukan hanya bersuka cita, bersorak-sorai ketika ada satu orang bertobat. Tapi setiap hari ketika dia lihat engkau, ketika dia lihat saya, ketika dia lihat gerejanya melakukan tugas dan panggilannya, dia bersuka cita bersama seluruh malaikatnya. Setiap hari. Dan modal kita cuma satu, percaya bahwa Allah menyertai kita. Amin. Allah menyertai kita. Nggak usah takut, berjalanlah. Ya. Bapak Ibu, saya percaya apapun yang hari-hari ini membuat engkau seperti orang lumpuh, tidak melakukan tugas dan panggilan tanggung jawabmu sebagai orang percaya. Mulai hari ini, bangunlah. Keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari tilammu. Berjalanlah. Berjalan.
Setidaknya, saya berdoa setiap hari Tuhan, setidaknya kalau boleh, satu orang saya bertemu untuk menceritakan tentang kemurahan-Mu. Menceritakan tentang kebaikan-Mu. Paling tidak seumur hidup kita bertemu dengan orang-orang yang sudah pernah mendengar kabar baik dari hidup kita. Amin. Kalau ada orang yang sakit, saudara tanya aja, maukah kau sembuh? Mau gak sembuh? Yesus yang sama ada di dalam kita. Amin. Jangan ragu, jangan bimbang. Ketika ada orang yang terikat, bilang, maukah kau dilepaskan? Pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan. Pakai otoritas itu. Jangan diam-diam baik, kata orang Sunda. Jangan diam-diam baik. Berbicaralah. Saya suka kalau lihat ada satu mobil, ada gambar, ada stikernya. If other fails, try my Jesus. Cobalah dengan Tuhanku. Coba. Kita nggak pernah tahu. Tuhan memanggil semua orang. Amin. Soal dia terima atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Bagian kita adalah terus memberitakan, menawarkan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Amin. Mari tundukkan kepala, tutup semua Alkitab.